Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini bahas tentang problem yang sangat menjadi perhatian yang berisiko gitu ya. Jadi di sini Sirtiman nggak sengaja ya posting di TikTok gitu, bahas tentang Bitcoin gitu, karena di rumah tuh ada Bitcoin ya. Jadi ya pengen buat posting aja sebenarnya. Cuma responnya itu nah ini responnya ini ya boleh dibilang viral. Dan yang jadi setelah video ini upload VT ini, giliran Sirtiman live streaming live ya, ini ternyata banyak orang trading yang nonton gitu. Jadi kayak Sirtiman ini jadi kayak konten kreator trading gitu. Sebenarnya nggak seperti itu. Sirtiman cuma nunjukin Bitcoin yang murahan, yang ya, buat hiasan lah ya, buat pajangan, yang beli di Shopee harganya cuma 6.000 kalau nggak salah. Tapi mereka tuh kayak dapat ini gitu, kayak dapat wah ini jadi kayak konten kreator trading gitu. Jadi banyak tanya trading. Dan yang jadi yang jadi perhatian itu ada banyaknya. Kayak saya baru lulus sekolah, pengen trading gimana gitu. Terus ada lagi yang saya pengen belajar trading, modal 3 juta, peluang dapat 68 juta katanya. Nah di sini saya Sirtiman sebenarnya jadi ingat kejadian kayak robot forex atau binomo kayak gitu ya. Itu yang berhubungan sama trading ya, grafik. Jadi emang dari sekolahnya itu kurang pendidikan, masalah cerdas duit gitu ya. Cerdas duit ini dalam artian kita harus pintar memilih bidang atau mata pencarian, atau harus paham diri gitu ya, untuk kita cari duitnya ini di mana gitu. Kita cari duitnya ini di mana. Kayak misalnya Robert Kiyosaki kan ngajarin ayah miskin, ayah kaya. Dia ngajarin kalau duit itu dibagi dalam 4 zona gitu ya. Zona freelance, biar kita kasih ini aja, kasih ilustrasi gambarannya. Apa sih cash flow kuadrat ya. Nah jadi begini ya, untuk ambil contoh aja. Nah ini arus kas ini kita mencari duitnya di mana gitu. Misalnya kita ibaratnya lulus sekolah deh gitu. Terus kita nih mau jadi apa ya, mau kerja. Ini kan ini kerja ya, employee. Atau menjadi freelance, self employee. Nah freelance ini kamu yang punya kerjaan gitu, kayak misalnya di sini ojol atau dokter atau pengacara atau artis, desain grafis gitu ya. Ini yang punya bakat, yang punya skill, dibayar dari skillnya itu, dan dia tidak bekerja ya. Orang-orang ini tidak bekerja. Kalau freelance ini nggak ada ikatan gitu loh. Jadi yang mau jasanya dia silahkan pakai. Nah kalau employee ini bekerja, ini terikat sama perusahaan, biasanya sama bosnya ini terikat ya. Kalau udah kerja digaji ya harus masuk, ikutin peraturan dan lain-lain ya. Nah di sini kayak self employee ini Sirtiman contohin kayak ojol gitu. Jadi kalau ada job
ya mau ambil silahkan, nggak ambil ya nggak apa-apa gitu loh. Mau ambil dapat duit, nggak ambil ya nggak apa-apa gitu, kayak gitu kan. Kayak misalnya dokter juga gitu, kalau mau ngobatin lanjut dapat duit, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu loh, sekedar uang konsultasi aja gitu. Nah, jadi kalau bisnis ya, ini bisnis yang pemilik bisnis ya, bisnis ini you own a system that works for you, jadi punya sistem yang bisa kerja untuk Anda gitu. Bisnis kayak gini, misalnya saya pengen cari duit, mau jualan, di sini jual beli, biasanya kita jualan kita dapat keuntungan, orang beli kita dapat untung gitu. Ini bisa barang dan jasa juga, cuma di sini bisnis ini kita bosnya gitu, kita bosnya ya, kita yang mengendalikan gitu. Dan untuk di bisnis ini emang peluangnya ini 80-20 ya, jangan dikira gampang juga ya. 80-20, 80% gagal, 20% berhasil. Kalau untuk di employee kan udah jelas gitu ya, berdasarkan gaji. Cuma gaji ini ya kita nggak bisa kontrol gitu. Kalau misalnya digaji sebulan 2 juta atau 5 juta ya udah gitu. Kalau ngarepin lebih, mau kerja mau capek kayak gimana, kalau ya paling ngikutin peraturan, kalau ada kenaikan UMR baru naik seperti itu. Belum berhubungan dengan pajak-pajak, biasanya gaji itu dipotong pajak negara dan lain-lain, potong pajak asuransi kesehatan, potong pajak ya, pokoknya semuanya ada pajaknya lah ya. Pokoknya umumnya gaji ini dipotong sama pemerintah nih, kita bisa take home pay-nya nih cuma 50% dari total gaji gitu kan, ada banyak potongan dan lain-lain. Jadi di bisnis ini sebenarnya kita bisa melipat gandakan keuangan ya, tergantung dari sistem yang kita punya gitu loh. Ya banyak startup orang masih pokoknya sekolah, kadang kuliah cuma banyak kan kalau udah tahu bisnis kuliah nggak lanjut gitu, karena udah nerusin sistemnya aja gitu. Nah di bidang di zona investor ini itu yang kayak trading forex dan lain-lain, jadi emang mainnya ini main duit gitu loh, main duit, karena duit yang bekerja untuk Anda. Kalau yang B ini sistem yang bekerja, kalau I duit. Nah cuma untuk invest ini kita butuh duit. Nah kalau anak sekolah ini duit dari mana gitu loh. Jangan sampai dia duit minta orang tua atau minta modal jual tanah untuk investasi. Ini beresiko banget gitu. Beresikonya ini ya di sini nih, tingkat perputaran arus kasnya ini cepat ya. Kalau di sini employee kita banyak ya, rata-rata orang Indonesia ya employee lah ya. Ada mungkin business owner ya, UMKM seperti itu. Dan kalau self employed juga banyak nih yang nggak bisa kerja, mereka jadi ojol atau jadi ya kayak gitulah, kerjaan-kerjaan yang viral zaman now gitu ya, gampang dapat duitnya. Nah untuk investasi ini dunianya nih dunia yang sangat beresiko gitu. Jadi investor ini kadang apa ya, kayak yang di TikTok kemarin, modal 3 juta dapat 6-8 juta gitu. Mereka mikirannya dapat duit caranya dengan kayak gitu. Sedangkan masing-masing ini butuh boleh dibilang mental ya, mentalnya harus beda-beda gitu. Kalau employee digaji ini terus terang aja untuk ya masing-masing punya zona nyaman ya. Biasanya kalau ya di ojol itu zona nyamannya emang dia dapat duit cepet gitu, dapat duit cepet karena emang aplikasinya ini ya banyak peminatnya dan banyak diskon segala macam gitu. Cuma permasalahannya ini ya, mereka akan kayak ojol keliling di jalan setiap hari seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya namanya orang gitu ya, manusia kan ya butuh upgrade ya, butuh upgrade diri. Kayak ya mungkin kalau ojol naik motor ya mungkin dia harus beli rumah, yang tadinya ngontrak harus beli rumah itu. Terus yang misalnya beli rumah harus punya pendapatan untuk ya biayain rumahnya kayak gitu, pajak dan lain-lain. Nah di sini untuk
kalau misalnya pilihannya ojol ini akan sulit untuk upgrade-nya gitu. Ya mungkin dia kebutuhan sehari-hari terpenuhi gitu. Cuma kalau untuk makmur, istilahnya kaya, itu ya butuh inilah, butuh apa ya, dia butuh pindah zona gitu, dia butuh pindah zona antara ke bisnis atau investasi. Cuma kalau ke investasi tidak disarankan gitu, karena emang di sini kerjanya capek, di investasi dalam sekejap modalnya atau duitnya bisa hilang gitu. Karena mungkin mental, dan di sini juga harus belajar juga, tiap-tiap zona nih harus belajar ya, bisnis nih harus belajar, praktek, dan ya ini eksekusi tindakan selanjutnya. Begitu di investor, banyak kan sebenarnya belum pada paham ya zona investor nih kayak gimana. Kalau Sirtiman baca buku ini keseluruhan, zona investor ini zona paling mengerikan gitu. Banyak pebisnis terbukti ya ini rungkat di sini ya. Kayak misalnya apa sih, dulu tuh ada perusahaan Cipaganti yang ya pokoknya rame banget, viral, franchise-nya berkembang. Cuma tiba-tiba ya mungkin dari laba usahanya besar, diinvestasiin ya jadi investor dia. Nah, emang seperti itu. Kalau udah dapat keuntungannya harus diputar lagi gitu loh ya. Cuma kan pilihannya dia mau bisnis lagi bisa, cuma kalau lari ke investasi, nah inilah dia ini backgroundnya bisnis. Nah, kalau investasi ya mentalnya, kalau dia misalnya paham, dia kesabar ya, kayak misalnya punya ini ya, punya apa, modal 20 juta itu. Kalau orang yang nggak sabar langsung all in gitu ya, dihabisin semua 20 juta. Cuma kalau orang yang sabar pakai 3 juta dulu, nah ini puter, kalau 3 jutanya hilang pakai lagi sampai ya 7 kali ya. Sebenarnya standarnya investor itu bilangnya 20 kali ya, boleh dibilang 20 kali gagal sekali berhasil gitu misalnya kalau invest. Nah di sini kan menandakan kalau di sini tuh peluangnya ini mengerikan sekali gitu. 20 gagal sekali sukses perbandingannya gitu ya. Sedangkan untuk satu kegagalan aja ini bisa bikin orang ini ya bisa down, bisa stres ya. Inilah mentalnya dibutuhkan gitu loh ya. Contohnya kayak misalnya dia ada ponakan ya, dia ngojek gitu, capek seharian dapat duit 900.000, langsung diikutin trading, dalam sekejap duitnya ambles. Ya udah dia langsung galon di kamar, nggak keluar, nggak enak makan. Hasil kerja keras, duit 900.000 ya, entah itu ngumpulin 2 hari atau 3 hari, sekejap ya, dalam hitungan menit hilang gitu. Jadi di sini emang permainannya beda ya. Arus kasnya kayak ibaratnya kalau balap motor sama Formula One gitu loh. Kalau balap motor ya segitu, Formula One ya kencang banget gitu. Nah untuk bisnis ini sebenarnya boleh dibilang ini rekomendasi dari Sirtiman gitu loh. Kenapa? Karena ada kesempatan melipat gandakan uang, sistemnya juga kita punya kuasa. Kalau di investasi kita nggak punya kuasa sistem. Kadang misalnya kayak forex tergantung dari ya banyak faktor luar negeri, faktor apa, ada yang perang, harga anjlok gitu, faktor perekonomian global, faktor iklim cuaca dan lain-lain, faktor bencana alam. Jadi kebanyakan benar-benar emang beresiko gitu. Cuma orang-orang yang berani, yang udah paham lah, yang udah kebal ya, kembali ke peluang tadi, peluang 1:20 gitu. Nah kalau orang yang masih sekolah, duit ya mungkin dia duit nabung seumur hidup, langsung di all in di trading atau investor, dan tiba-tiba dalam sekejap
Biasanya sih kalau permainan kayak gini ya awalnya dikasih cerita bagus, kayak tadi dapat modal 3 juta dapat 60 juta, cuma nextnya pasti dibikin apa ya, dibikin biar gimana juga dunia investasi ini ada yang megang gitu, ada bandarnya, ada ya inilah, karena emang kita nggak punya kuasa gitu. Di sini duit yang punya kuasa, yang duitnya banyak itu yang punya kuasa gitu loh. Ya kayak misalnya kayak George Soros tuh, dia punya banyak duit, dia bisa bikin bangkrut satu negara, dia bikin ya karena dia duitnya banyak gitu. Dan dia pandai melihat celah-celah atau ya pokoknya prediksi ya. Kalau di bisnis ini rekomendasi banyak UMKM mulai dari sini, meskipun sekarang kondisinya sedang tidak baik-baik saja ya, cuma masih bisa bertahan, survive. Misalnya kalau di anak sekolah, kalau milih ojol ya sebenarnya teman sayang sekali gitu, kayak ya mungkin kalau dia kuliah dia bisa profesi lain kayak dokter, pengacara, atau entah itu guru atau seperti itu ya. Cuma kalau larinya ke investor, nanti dia habis duit yang ada di, pokoknya apalagi kalau sampai ngutang-ngutang, pinjol, itu benar-benar blunder gitu. Kalau di bisnis ini masih bisa ya sedikit-sedikit ya, kayak video-video teman sebelumnya ngajarin bisnis online, sedikit-sedikit bisnisnya bisa besar, sistemnya bisa solid, perbaiki terus. Sistemnya ini kayak gimana sih? Sistemnya itu ya kayak formula-formula bisnis. Ya kalau misalnya kalian ini pakai sosial media, kalau konten kreator, kalau kalian ini misalnya jualan sembako atau ya jasa, ini masing-masing punya sistem yang berbeda-beda gitu loh. Nah, cuma ya namanya bisnis itu ya, tetap ya butuh branding sama promosi gitu. Branding sama promosi. Branding dikenal brand ya, pokoknya bisnisnya, brand kita atau personal pribadi kita dikenal, dipercaya orang ya. Nah, kalau promosi ya kita mencoba mencari lebih banyak calon pelanggan kayak gitu. Di sini kesempatannya masih bisa bagus itu, masih bisa besar itu kalau di bisnis. Kalau di karyawan atau employee ini ya mentok di situ ya, cuma dalam artian dunia kerja juga ada ya kayak yang bergaji besar kayak manajer, kayak pokoknya admin, atau ya pokoknya yang digaji dia bisa gaji besar kayak orang-orang IT seperti itu. Cuma di sini ya dunianya berbeda gitu. Mereka kalau ke bisnis ya mungkin mentalnya nggak berani. Kalau ke ojol ya mereka ya takut, udah biasa digaji bulanan ya aman gitu. Kalau disuruh ngojol ya kemungkinan ya dia takut gitu, takut apa sih dia nggak ada gaji bulan ya, biar tanggal muda nggak ada gajian gitu, karena di sini emang nggak ada yang gaji gitu, dia sendiri yang menggaji istilahnya. Nah, di bisnis ya ini sebenarnya sebelum ke investasi ini kesini dulu gitu. Nah ini sebenarnya jalurnya nih kayak gini, yang apa tanda panah merah ini, misalnya dia dari karyawan coba cari tambahan di self employee ini kayak freelance, atau pokoknya cari tambahan. Misalnya dia kerjanya jadi apa ya, kerja di ya misalnya office boy, dia cari tambahan kayak ya pokoknya ngerjain job lah, ngerjain apa sih tugas-tugas yang di luar kerjaan lah, dia cari tambahan, entah itu service handphone, entah itu ya pokoknya bersih-bersih di tempat lain yang cuma dibayar sekali datang gitu ya, atau ibu rumah pembantu rumah tangga deh biasanya digaji. Nah sekarang cari tambahan ya, cari rumah komplek lain
yang ya jamnya habis pulang kerja aja seperti itu, entah itu nyetrika aja atau, nah di sini bis dari save only larinya ke bisnis, dia udah nabung dari nabung dari S. Kalau larinya ke investasi, misalnya diajak kayak ibu rumah tangga lagi, diajak untuk ikutan arisan ya, arisan yang bodong apa gitu, biasa kan banyak sekarang ini apa sih, kayak aplikasi Jomingo, aplikasi ya, langsung modal dulu, nah kebanyakan seperti itu. Nah di sini sebenarnya investasi hitungannya ya, karena emang bisnisnya di setir sama orang lain. Nah inilah yang banyak bikin rungkat gitu, karena langsung ke sini. Disarankan ke bisnis dulu. Bisnis ini ya dia punya pengalaman kerja, misalnya ibu rumah tangga punya pengalaman kerja, dia punya skill kayak setrika, kayak bersih apa sapu, nah, dia nyambi atau terserah lah di mana itu buat tambahan. Nah di sini di bisnis baru apa skillnya dia di sini bisa diimplementasikan. Bisnis kalau di sini bisa jadi konten kreator, dia punya channel YouTube, dia punya jualan affiliate produk ya seputar bersih rumah, banyak kan produknya, ada alat pembersih, ada sapu, ada ya semua yang apa dia pegang, semua yang dia kerjain, apa yang dia alami setiap hari dia sharing jualan, rekomendasiin dan lain-lain, sehingga dia di bisnis bisa dapat cuan ya. Dari channel dapat, dari affiliate dapat, dari mungkin endorse, ada yang inilah, ada yang kerjasama ya sesama pebisnis. Jadi lo lah apa sih, entah itu toko onlinenya rame, channelnya rame, gue jual di lo dong gitu, nanti bagi hasil kayak gitu. Nah ini segala sesuatunya di bisnis, kerjasama, usaha. Nah kalau di bisnis dia dapat laba yang benar-benar laba bersih, setelah dipotong, bagi-bagi, tabung buat rumah, bayar biaya, ada lebihnya baru ke investasi. Jadi kalau misalnya gagal ya itu udah nggak masalah gitu loh, 1/20 gagal nggak masalah gitu. Karena ini udah benar-benar duit buat ini deh. Kalau berhasil ya dia dapat duit, kalau nggak berhasil ya nggak, ya pokoknya kebutuhannya udah dipisahin lah gitu loh. Mungkin dia akan terus kayak gitu, karena emang kalau duit bisnis ya, kalau duit ditabung doang ya sayang ya kan, bunganya kecil. Kalau diinvestasiin mungkin ya, cuma jangan investasi yang terlalu ekstrim gitu ya, dalam kayak misalnya kayak dulu zamannya binomo, influencer janjiin dalam semenit dapat 1 juta kayak gitu. Cuma ya gitu deh, nggak lama scam, penipuan juga. Robot forex pokoknya dikerjain sama robotnya sendiri, tinggal duduk anteng dapat duit ya gitu, enak nih. Banyak orang yang habis-habisan ya, mau habis modalnya di ke situ semua gitu, jual tanah, jual mobil, jual rumah gitu. Tiba-tiba perusahaannya scam seperti itu. Karena ya itulah, di investasi ini ya benar-benar abu-abu ya. Kalau misalnya tidak terikat pemerintah itu ya dia bisa hilang begitu saja gitu loh. Bisa raib ya, bisa goib. Misalnya terikat ya berarti kan ya bisa kena hukum kayak gitu. Cuma kalau nggak terikat ya ini hati-hati gitu loh. Oke, jadi itu aja guys. Kalau ada yang mau ditanya ya silahkan. Untuk anak sekolah ya harus paham nih, jangan sampai rungkat gitu. Untuk yang cari duit online juga ya jangan langsung jadi investor ya, karena di investasi ini tingkat resikonya benar-benar super gitu loh. Kalau kalian mentalnya belum cukup, jangan. Gagal 20 sukses sekali. Kalau misalnya sekali aja gagal, kalian udah kalang kabut, udah benar-benar stres ya jangan gitu. Lebih baik bisnis aja. Bisnis emang
Ya emang dia mudah gitu loh, nggak se nggak seresiko investor, cuma persaingannya banyak gitu. Cuma tetap dibanding self employee atau ya ini sama S, cuma bisnis masih ada peluang untuk sukses. Tinggal pelajarin aja sistemnya, bagusin ya, dibikin bagus gitu. Ya sistemnya kan bisnis gampang, jual beli barang, kalau rame kita lipat gandain. Nah, kalau misalnya satu orang ini kelelahan, kita gaji orang kayak gitu ya. Gaji orang ini kebanyakan yang digaji ini bosnya orang bisnis seperti itu. Kita gaji orang, karyawan, live streaming bayar orang, urus toko online bayar admin kayak gitu-gitu. Ini jalan terus ya. Kitanya bikin channel, nge-vlog kayak gitu, terus personal branding kayak gitu. Zaman sekarang seperti itu gitu loh. Jadi itu aja guys, kalau ada yang mau ditanya ya silahkan, jangan lupa mampir ke sirtiman.com ya untuk mendapat berbagai informasi, ada giveaway dan lain-lain. Juga ada produk-produk digital dari Sirtiman yang bisa menambah wawasan ya. Di sini zaman sekarang udah nggak boleh dibilang udah langka ya ke toko buku gitu. Jadi sekarang ya kalau ada produk digital ini kesempatan untuk menambah wawasan gitu. Jadi dengan coba ya memahami ya, pokoknya belajar gimana produk digital atau baca ebook atau kursus, atau ya ini kesempatan untuk nambah skill ya. Di sini Sirtiman juga macam-macam. Cari cara monetasi dari macam-macam bidang ya, kayak game COC, kayak ojol, kayak ibu rumah tangga gaptek, atau yang cari duit online kepepet, yang affiliate, yang website, seputar website WordPress. Ini Sirtiman udah bikin produknya dan ini ada penjelasannya ya setiap produknya. Jadi nah ini skemanya ada gitu, rumusnya atau formula bisnisnya ada. Nah ini silakan dikunjungin ya sirtiman.com. Jangan lupa guys, jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya, bye.